Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari segala hal-hal yang tidak kita cintai. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan apa yang kita baca dari taujihat ma'al auda ilal masajid, ya, arahan-arahan bersamaan dengan kembalinya kita beribadah ke masjid. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas ya bahwasanya orang yang masih takut, ya, ada rasa takut untuk hadir melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka masih mendapatkan udzur. Ya, orang yang takut tertimpa penyakit, ya, karena sekarang kita sedang berada di masa pandemi COVID-19, ya, ada orang yang masih takut untuk takut terkena penyakit tersebut, maka Allah masih memberikan udzur. Kemudian kita juga telah membahas bahwasanya orang-orang yang positif, ya, orang yang dinyatakan positif terkena penyakit COVID-19 ini, kemudian orang yang memiliki gejala, ya, ataupun orang yang diarahkan oleh para ahli kesehatan untuk tidak ke masjid, ya, tidak berbaur, maksudnya tidak berbaur kepada manusia, ya, sering kita dengar istilah ODP, ya, diperintahkan untuk melakukan isolasi mandiri, maka orang-orang seperti ini juga tidak boleh ke masjid, ya. Kemudian kita juga telah membahas bahwasanya melaksanakan protokol kesehatan, ya, melaksanakan protokol kesehatan itu juga termasuk bagian dari ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bagian dari tolong menolong di dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Ya. Sekarang kita lanjutkan wal amrur rabi', dan perkara yang keempat. Ya, perkara keempat, arahan yang ingin beliau sampaikan, ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau mengatakan anna mattukhidha min taqdiril muba'adati bainal musallina ijra'un wiqa'iyyun, ya, bahwasanya apa yang dilakukan dengan memberikan jarak, ya, dengan memberikan jarak
jarak di antara para jamaah salat, ya. Para jamaah orang-orang salat itu diberi jarak, itu merupakan ijra'un wiqaiyun, merupakan salah satu protokol pencegahan. Ya, salah satu protokol pencegahan. Kita tahu bahwasanya salah satu protokol yang ditetapkan oleh ahli kesehatan saat ini untuk menjaga agar tidak tertular penyakit COVID-19 ini adalah jaga jarak. Ya, jaga jarak. Nah, mengambil jarak di antara orang-orang sholat itu merupakan salah satu bentuk pencegahan, ya, salah satu bentuk protokol kesehatan, ya, pencegahan. Nah, hal ini la yukhillu bi sihhatis sholati, ya, wala yunqisu ajraha fil halil qa'imatil yaum. Nah, hal ini tadi tidak menghilangkan sahnya sholat, ya, tidak menghilangkan sahnya sholat dan juga tidak mengurangi pahalanya fil halil qa'imatil yaum, pada keadaan saat ini, ya, pada keadaan yang terjadi saat ini. Lianna taba'udahum halal ikhtiyari wassalamati huwa inda ta'ifatin minal fuqaha'i muharramun wa inda akharin wa huwal jumhuru makruhun. Ya, kenapa dikatakan, kata beliau, dikatakan memberikan jarak, ya, atau membuat jarak di antara para jamaah sholat itu tidak menghilangkan atau tidak membatalkan sahnya sholat, tidak mengurangi pahalanya, ya. Kenapa? Karena berjauhan, ya, berjauhan ketika sholat halal ikhtiyari wassalamah, pada keadaan dia bebas memilih, ya, maksudnya dalam keadaan tidak ada gangguan, wassalamah, dan dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang tidak ada masalah, ya, wa huwa inda ta'ifatil fuqaha'i muharramun. Nah, berjauhan dalam kondisi normal, ya, dalam kondisi normal itu menurut kelompok sebagian fuqaha itu adalah haram. Ya, ini perlu diperhatikan. Dalam kondisi normal, ya, dalam kondisi normal berjauhan, ya, berjauhan. Jadi sholat berjamaah itu dalam kondisi berjauhan, shafnya putus-putus, jauh-jauh. Sebagian fuqaha mengatakan ini hukumnya haram. Ya, sebagian fuqaha mengatakan hukumnya haram. Wa inda akharin, dan sebagian ulama yang lain, wahum al-jumhur, dan mereka adalah jumhur ulama, mengatakan berjauhan ketika sholat itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Jadi semua sepakat bahwasanya ini dalam kondisi normal, ya. Dalam kondisi normal semua ulama itu sepakat bahwasanya berjauhan ketika sholat berjamaah itu hukumnya dilarang, ya, hukumnya dilarang. Bisa ada ulama yang mengatakan hukum dilarangnya itu tingkatannya haram, artinya kalau kita langgar kita mendapatkan dosa, dan sebagian lagi mengatakan hukumnya makruh, ya, sebagian lagi mengatakan hukumnya makruh, kalau dilakukan tidak mengapa. Nah, ini dalam kondisi normal, ya, saya ulangi lagi, ini dalam kondisi normal. Wattaba'udul ma'muru bihil yaum. Nah, kata beliau, dan berjauhan, ya,
Ya, berjauhan itu sekarang itu diperintahkan. Ya, berjauhan sekarang diperintahkan. Nah, bagaimana hukumnya? Huwa imma ayyakuna li daruratin fayartafi'u biha tahrim. Nah, hal ini bisa jadi karena darurat, ya, karena darurat, ya, fayartafi'u biha tahrim, maka hal ini akan mengangkat hukum haram. Ya, kita tahu di dalam agama kita, dalam agama Islam, banyak hal yang sifatnya darurat. Ya, kalau sifatnya darurat, ketika hukum asalnya haram, maka menjadi boleh. Ya, maka hukumnya menjadi boleh. Ya, sebagaimana kalau kita dalam kondisi kelaparan, yang umpamanya sering digambarkan oleh para ulama, kita sedang berada di tengah hutan, kemudian kita dalam keadaan kelaparan, kemudian kita tidak dapatkan yang bisa kita makan kecuali babi, ya, maka dalam kondisi seperti ini boleh. Ya, dalam kondisi seperti ini boleh makan babi. Tapi dengan syarat tidak diulangi, maksudnya tidak terus menerus, ya. Jadi cukup sebatas darurat. Ya, cukup dia bisa kenyang, bisa bergerak kembali, ya, tubuhnya tidak lemah. Nah, ini. Jadi dalam kondisi darurat, sesuatu yang haram itu bisa berubah menjadi boleh. Tentunya kalau kita pahami, ya, kaidah ini, ya, kalau dalam qaidul fiqhiyah itu dikenal dengan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu bisa membolehkan hal-hal yang diharamkan, yang dilarang. Itu untuk realnya, untuk waqi'nya, untuk kenyataannya mungkin yang terjadi pada kita tahu umpamanya nih hukumnya haram, ya, kemudian kita merasa tidak mampu untuk meninggalkannya, maka segeralah bertanya kepada para ulama, ya, apakah ini masuk darurat, ya, yang diperbolehkan untuk mengambil sesuatu yang haram, atau bagaimana. Ini untuk lebih detailnya, kalau kejadian berkaitan dengan pribadi untuk kaidah ini, segera konsultasikan kepada para ulama, ya. Jangan kita merasa tahu, ya. Sebagaimana di awal di video ini yang pertama kali sudah dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama. Ya, ahlu dzikr di sini maksudnya ulama, ya. Ahli adzikr. Dzikr salah satu nama Al-Qur'an. Ya, ahli Al-Qur'an. Dan ahli Al-Qur'an itu adalah para ulama. Ya, orang yang paham tentang Al-Qur'an, ya. Karena enggak semuanya, ya, walaupun seorang muslim rajin tiap hari membaca Al-Quran, belum tentu mereka paham tentang isi Al-Quran, ya. Hanya ulama yang paham. Oleh karena itu fas'alu ahla dzikr, bertanyalah kepada para ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahui, ya, kalau kalian tidak mengetahui. Itu jadi kalau kondisi yang lain, ya, segeralah tanya kepada para ulama. Nah, adapun masalah ini, dalam masalah penyakit pandemi ini, ya, ada penyakit COVID-19 ini, seluruh ulama, ya, membahas masalah ini, ya, sehingga
ada ulama yang termasuk yang di sini adalah solusinya adalah kita memberikan jarak ketika sholat. Ya, jadi sholat berjamaah tetap bisa terlaksana, ya, tapi dengan jarak. Nah, kalau haram tadi, maka di sini statusnya karena darurat. Jadi hal tersebut boleh dilakukan. Kemudian tadi hal ini tidak mengurangi pahala meluruskan shafnya, ya. Pahala sholat berjamaah meluruskan dan merapatkan shaf ini tidak mengurangi pahala tersebut. Ya, dengan catatan jika kita sebelum terjadi pandemi ini sholat berjamaah itu memang suka atau selalu merapatkan shaf ketika sholat, maka ketika kondisi seperti ini boleh atau dia tetap mendapatkan pahala sholatnya, ya, sebagaimana di pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita sampaikan bahwasanya suatu amalan yang dilaksanakan secara istiqomah kemudian terhalangi dengan ada suatu hal, maka ia akan tetap mendapatkan pahalanya walaupun dia tidak mengamalkannya karena dia terhalangi, ya, bukan dengan sengaja tidak melaksanakannya. Kita lanjutkan. Wa imma ayyakuna lihajatin fayartafi'u bihal karahah. Ya, bisa juga ini statusnya hajah, maka ini akan mengangkat hukum karahah. Ya. Jadi kalau dalam yang menyatakan merapatkan shaf tadi dalam kondisi normal itu hukumnya sunnah, ya, jadi kalau berjauhan hukumnya makruh, maka hal ini karena ada kebutuhan boleh dilakukan. Nah, tadi kalau yang mengatakan ini hukumnya wajib, ya, karena ada darurat, maka boleh ditinggalkan. Ya, oleh karena itu beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala mengatakan fala haraja fi dzalika ala kilal qaulain, ya, fala haraja fi dzalika ala kilal qaulain insyaallah taala. Oleh karena itu tidak masalah, ya, menurut masing-masing pendapat ini. Jadi yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan makruh, insyaallah semuanya tidak masalah, ya. Jadi berjauhan ini tidak bermasalah. Begitu. Akan tetapi di sini yang perlu saya sampaikan juga dalam masalah COVID ini, sholat berjamaah kemudian dengan jarak yang berjauhan ini, para ulama memang terdapat bisa kita katakan terbagi menjadi dua pendapat, ya, yang menyatakan bolehnya sholat berjauhan, ya, seperti ini. Kemudian ada yang menyatakan tidak boleh sholat berjauhan, sehingga orang yang berpendapat seperti ini tidak boleh kita sholat berjauhan. Terus bagaimana solusinya? Ya, solusinya ketika berjauhan tidak boleh, ya, berarti kita tidak bisa melaksanakan sholat jamaah, maka solusinya ya sholat di rumah, ya, solusinya sholat di rumah. Nah, oleh karena itu di bagian awal arahan yang pertama disampaikan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala ini adalah orang yang takut terkena penyakit boleh tidak sholat berjamaah. Nah, ini jadi pendapat yang tengah-tengah gitu, ya. Jadi tidak memaksakan orang lain, ya, tidak memaksakan orang lain. Umpamanya ada orang yang kamu nggak mau sholat berjamaah, ya, masa lebih takut COVID daripada Allah, bukan, ya. Kita tidak boleh mengatakan seperti itu, ya, apalagi ketika kita tahu orang tersebut,
Ya, umpamanya yang sebelumnya itu rajin sholat berjamaah, lalu ketika ada COVID ini, mereka pun mengikuti fatwa ulama yang menyatakan awalnya kita tidak boleh sholat berjamaah, ya, karena kita tahu nih fatwa ini keluar bertahap. Ya, pertama kali para ulama mengatakan jangan sholat berjamaah, ya. Kemudian para ulama sambil membahas, ya, mencari-cari, ya, membahas ilmunya, memurajaah. Kemudian ketemulah, ya, yang seperti ini, yang tengah-tengah. Oh, kita boleh sholat berjamaah tapi dengan jarak. Ya, setelah para ahli kesehatan pun menemukan salah satu protokol kesehatan untuk mencegah penularan penyakit ini dengan memberi jarak. Nah, akhirnya para ulama memberikan penjelasan bolehnya kita melaksanakan sholat berjamaah dengan jarak yang berjauhan, ya, dijelaskan 1 meter minimal atau 2 meter. Jadi itu di sini ada 2 pendapat, ya, dan kita seharusnya dalam kondisi seperti ini juga saling menghormati, ya. Ketika ada yang tetap melaksanakan sholat, ya, tetap melaksanakan sholat berjamaah, ya, dengan melaksanakan protokol kesehatan, tidak perlu bagi yang mengatakan itu sholatnya tidak sah, ya, kenapa sholatnya sahnya jauh-jauh, enggak perlu kita katakan seperti itu, ya. Begitu juga sebaliknya, orang yang kemudian tidak mau sholat berjamaah di masjid karena sholatnya jauh-jauh, tidak perlu kita katakan kamu tidak mau sholat berjamaah, ya, seperti itu. Jadi di sini memang ada 2 pendapat ulama, jadi kita saling menghormati, ya, terutama ketika kita tahu sebelumnya orang tersebut adalah orang yang memang rajin berjamaah dan juga mereka ternyata adalah seorang ustadz, ya, seorang yang berilmu, seorang kiai, ya, yang punya ilmunya. Kemudian ternyata mereka tidak ke masjid, ya, terus tidak perlu kita katakan kepada mereka, wah, ini kiai kok seperti ini, ya, tidak boleh, karena mereka pun mengambil pendapat atau menetapkan suatu pendapat itu mereka berdasarkan ilmu yang mereka miliki dan mereka telah berijtihad, ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Waffaqanallahu lima yuhibbuhu wa yardah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.